video ini saya akan menjelaskan logistic regression. Logistic regression adalah regresi di mana dependent variabelnya hanya dua kategori. Jadi model ini dipakai untuk melakukan klasifikasi, ya, dengan beberapa prediktor kita bisa menentukan, memprediksi apakah seseorang masuk ke kelompok A atau B. Nah, dalam contoh sebelumnya kita menggunakan multiple regression untuk melakukan klasifikasi juga. Jadi kita bisa membandingkannya dengan metode logistic regression. Pada umumnya multiple regression hanya menghasilkan kolom W ini, ya, yang adalah kombinasi linear dari perkalian variabel prediktornya dengan koefisien dan intercept, ya. Jadi ini biasanya multiple regression berhenti sampai di sini. Ya, tetapi kemarin kita gunakan untuk klasifikasi, ya, di mana kasus-kasus di mana kolom W ini hasil kombinasi linearnya di atas ambang tertentu, itu kita bisa kategorikan sebagai pregnant, dan yang satunya yang berada di bawah ambang tertentu kita kategorikan sebagai not pregnant, ya. Dan kemudian kita bandingkan dengan kenyataannya, aktualnya, ya. Nah, kelemahan cara multiple regression adalah angka ini di kolom W ini mulai dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Kebetulan dalam contoh yang kita bahas itu hanyalah dari minus 0,35, ya, sampai dengan 1,25. Ya, ini contohnya prediksi kita kemarin, ya. Sehingga ini tidak menggambarkan berapa sebenarnya probabilitas kasus tersebut masuk ke kategori pregnant atau tidak, ya, tetapi hanya memberikan sebuah angka yang sulit diinterpretasikan. Ya, jadi logistic regression akan mengatasi hal tersebut, di mana keluarannya tidak hanya berupa kombinasi linear yang angkanya bisa minus tak terhingga sampai plus tak terhingga, tapi itu akan memberikan probabilitas, sehingga kita bisa melihat berapa sebenarnya probabilitas seseorang masuk kelompok A atau kelompok B. Demikian. Nah, untuk dapat melakukan logistic regression, maka kita perlu memahami beberapa hal. Yang pertama adalah link function. Dalam tayangan ini saya menampilkan dua kolom. Yang sebelah kiri adalah kombinasi linear yang dihasilkan oleh multiple regression, ya. Kombinasi linear ini rumusnya B0 tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2 dan seterusnya ditambah dengan Bn kali Xn. Jadi koefisien dikalikan variabel prediktornya, ya. Dan multiple regression akan menghasilkan angka yang tidak dibatasi, mulai dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Dan apabila kita melakukan klasifikasi menggunakan multiple regression, kita akan menetapkan ambang batas di mana apabila output dari kombinasi linear ini berada di atas ambang batas, maka kita mengelompokkan kasus tersebut ke dalam kelompok terjadinya event. Misalnya hamil, ya. Kemudian yang tidak hamil apabila skornya ada di bawah ambang batas. Oke. Nah, kelemahan dari kombinasi linear atau multiple regression adalah kita tidak dapat memahami berapa sebenarnya probabilitas kasus tersebut, ya. Contohnya angka yang pertama ini, berapakah probabilitasnya sebenarnya dia hamil, ya. Kita hanya dapat melihatnya dalam angka yang tidak intuitif sama sekali, ya. Nah, untuk mengkonversinya menjadi sebuah angka probabilitas, kita dapat menggunakan yang disebut link function seperti ini, ya. Jadi dengan link function kita akan mengubah angka dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga menjadi hanya dari 0 sampai dengan 1, yaitu batas bawah dan batas atas dari probabilitas. Nah, Anda lihat di sini rumusnya adalah eksponen dari kombinasi linear dibagi 1 plus eksponen kombinasi linearnya, ya. Kalau ini saya namakan Z, maka prediction kita menggunakan link function adalah eksponen Z dibagi 1 plus eksponen Z. Jadi seperti itu. Nah, Anda lihat angka yang semula dari minus 6 sampai plus 6, ya, kombinasi linear, hasil regresi biasa, ini dikonversi menjadi angka dari 0 sampai dengan 1. Ya, dan ini adalah probabilitas, ya. Ini adalah angka yang dapat kita gunakan untuk menghitung probabilitas, ya. Nah, eksponen bagi Anda yang belum tahu itu adalah E pangkat
Z ya. Jadi eksponen Z itulah E pangkat Z, di mana E adalah bilangan natural 2,7182818 dan seterusnya. Ya, ini mirip dengan pi tetapi lebih kecil, bilangan natural E. Ya, jadi rumusnya di Excel kita menggunakan eksponen. Jadi angka yang semula minus tak terhingga sampai dengan plus tak terhingga itu sekarang kita konversi menjadi dari 0 sampai dengan 1 sesuai dengan batas-batas probabilitas. Nah, jadi kalau saya petakan gambarnya seperti yang di kanan ini. Ya, kita bisa lihat angka yang semula minus 6 sampai dengan plus 6 ini adalah hasil kombinasi linear atau hasil regresi biasa ya, yang dihasilkan dengan mengalihkan koefisien dengan variabel, itu dikonversi ke dalam sumbu vertikal ini, yaitu predicted probability menggunakan link function. Jadi sebagai contoh, kalau sebelumnya kita mendapat angka 2 ya, maka sekarang itu ditranslasikan menjadi 0,88. Probabilitas terjadinya event adalah 0,88 apabila seseorang atau sebuah kasus menghasilkan skor kombinasi linear 2. Ya, dalam contoh kasus sebelumnya tentang uji kehamilan, artinya jika kombinasi linearnya katakanlah mendapat nilai 4, ya, maka itu ada 98% kemungkinan dia hamil, artinya masuk ke event yang di atas. Ya, yang di atas ini terjadinya kehamilan, terjadinya event, yang di bawah tidak terjadi event. Jadi contoh di sini kalau 4, ya 4, maka dia cara membacanya 98% kemungkinan terjadinya event A yang di atas ya. Jadi kalau seorang mendapat kombinasi linearnya katakan minus 3, maka kemungkinan terjadinya event yang di atas kecil ya. Minus 3 di sini hanya 5% ya, 5% kemungkinan terjadinya event, yaitu cara membaca kurva ini. Ini disebut kurva sigmoid karena mirip dengan huruf S. Ya, jadi itu dia. Nah, sekarang saya akan memberikan cara bagaimana kalau kita akan menentukan model yang paling cocok apabila kita telah memiliki sejumlah data. Bagaimana cara kita memilih model yang paling tepat? Kita akan plot dua buah model, yang biru dan yang orange. Katakan yang pertama ini mirip dengan yang sebelumnya, ya, yang biru ini gambar yang sebelumnya. Dan saya punya model yang kedua, di mana posisinya beda, ya, dia lebih ke kanan, ya. Jadi katakan seorang mendapat di model yang pertama, ya, kalau seorang mendapat skor 2, ya, skor 2, dia mendapat prediksi 88% kemungkinan terjadinya event, ya, probabilitas terjadinya event, ya. Itu katakanlah eventnya kehamilan dalam hal ini. Jadi seseorang mendapat skor 2 dari pola belanjanya, dari prediksi kita dengan regresi linear, maka ada 88% kemungkinan dia hamil, ya. Nah, dalam model yang kedua, kalau seorang mendapat skor 2 ternyata hanya 27%. Ya, di sini kalau skor 2 hanya 27% kemungkinan dia hamil. Nah, jadi sekarang bagaimana caranya kita memilih mana yang lebih baik? Nah, kita akan membandingkan kurva teoretikal kita ini dengan data sesungguhnya, ya. Nah, kemudian kita harus memahami likelihood. Apa itu likelihood? Likelihood adalah seberapa mungkin kita memperoleh data apabila kurva kita betul menggambarkan kenyataan sesungguhnya, ya. Jadi kita akan membandingkan kurva ini dengan data yang kita peroleh, dengan data yang kita miliki. Jadi berbeda dengan konsep multiple regression di mana kita meminimalisir error, ya, prediction error. Nah, di sini kita akan mencari kurva yang paling dekat dengan data yang kita miliki, ya. Nah, untuk dapat memilih model yang paling tepat, maka kita akan membandingkan model kita dengan data yang kita miliki. Dan untuk itu kita harus memahami konsep likelihood. Nah, cara paling mudah menjelaskan likelihood adalah dengan contoh. Dalam tabel ini saya akan jelaskan dulu, ya. Saya punya 7 kasus, ya, 7 data. A, B, C, D, E, F, G, ya, ada 7 orang. Kemudian ini status sesungguhnya, kenyataannya, ya, apakah dia hamil atau tidak. Kalau hamil diberikan angka 1, kalau tidak dia angka 0. Sebutlah itu Y, ya, seperti itu. Nah, kemudian
Tentu masing-masing data ini punya prediktor dan saya bisa kalikan dengan koefisiennya, keluarlah yang disebut kombinasi linier. Dalam hal ini si A mendapatkan skor 6, si B mendapatkan skor 4,2, dan seterusnya si G mendapatkan skor minus 2,2. Jadi dalam contoh ini meskipun kenyataannya mereka semua hamil, A, B, C, D, E, F, G, tetapi skor kombinasi linearnya tidak sama. Ya, ada yang 6, ada yang 4, 3, dan seterusnya ada yang minus 2,2. Oke. Nah, kemudian kita telah mengetahui bahwa angka kombinasi linear ini dapat kita konversi menjadi angka probabilitas menggunakan link function. Ya. Nah, ini rumusnya sudah dijelaskan, eksponen di sini C5 dibagi 1 plus eksponen C5, ya, sehingga angka yang dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga tadi bisa kita batasi menjadi 0 sampai 1, ya. Itu adalah probabilitas P. Probabilitas terjadinya event. Dalam hal ini eventnya adalah kehamilan, ya. Jadi contoh, orang yang mendapatkan skor 6 menurut model kita 100% kemungkinannya dia hamil. Orang yang mendapatkan skor 1 73% kemungkinannya dia hamil. Orang yang mendapatkan skor minus 2,2 hanya 10% kemungkinannya dia hamil. Oke, itu cara membacanya. Nah, saya akan jelaskan tentang likelihood, ya, bagaimana kita menggunakan dan menghitung likelihood. Nah, contoh di sini, seseorang si G kita tahu skornya minus 2,2, dan menurut prediksi kita bisa menghitung probabilitas terjadinya kehamilan, ya. Kita tahu bahwa seseorang yang dapat skor minus 2,2 hanya 10% saja kemungkinannya dia hamil. Berarti ada 90% kemungkinan dia tidak hamil. Oke. Dengan kata lain, orang yang mendapat skor minus 2,2 10% kemungkinannya dia hamil dan 90% kemungkinannya dia tidak hamil. Ya. Jadi kalau di sini 0, artinya sesungguhnya dia tidak hamil, saya ingin mendapatkan angka 90% di likelihood. Ya, karena apa? Kalau dia model kita ini benar, maka seseorang yang minus 2,2 skor kombinasi linearnya, kita sudah tahu persis. Hanya 10% saja dari yang hamil itu akan mendapat nilai minus 2,2. Ya, dan yang mendapatkan nilai minus 2,2, 90% kemungkinannya dia tidak akan hamil. Dia tidak hamil. Berarti kalau di sini 0, saya mau di sana 0,90. Oke. Nah, kita coba berikutnya F. Ya, si F ini kita tahu skor dia minus 1,5. Dan menurut prediksi kita, 18% kemungkinannya dia itu hamil. Berarti seseorang yang skornya minus 1,5, ada 1 kurang 18%, yaitu 82% kemungkinannya dia tidak hamil. Ya, 82% kemungkinannya tidak hamil. Jadi kalau kenyataannya tidak hamil, saya ingin dapat angka 82%, seperti itu. Selanjutnya kita coba dengan data D. D ini mendapatkan skor 1, ya, sehingga menurut model kita ada 73% kemungkinannya dia hamil. Kalau saya tanya, berapakah kemungkinannya dia tidak hamil? Ya, si D ini 27%, 1 kurang 0,73. Ya, jadi pertanyaannya berapakah kemungkinan saya mendapatkan data seperti ini? Ya, kalau dia tidak hamil, 27%. Ya, dan ada 73% kemungkinan dia hamil kalau skornya 1. Ya. Nah, untuk mendapatkan rumus yang seperti ini, ya, yang berperilaku seperti itu, maka saya menggunakan rumus seperti ini. Ya, P pangkat Y dikalikan 1 minus P pangkat 1 minus Y. Y itu adalah kenyataan sesungguhnya. P adalah probabilitas prediksi terjadinya Y. Ya. Jadi contohnya di sini, ya. Nah, di sini, ya. Jadi 0,73 pangkat B8 pangkat 0. Ya, berarti sesuatu pangkat 0 di sini adalah 1. Ya, dikalikan 1 kurang D8, 1 kurangin 0,73, berarti 27% ya, 0,27 pangkat 1 kurang B8, 1 kurang 0, 1, jadi pangkat 1. Ya, maka itu 0,27. Dan kalau saya kembalikan ini 1, maka itu menjadi sama. Ya, jadi kalau kenyataannya dia 1, likelihood-nya kita mendapatkan data itu juga 73%.
ya. Cara paling mudah adalah dengan melihat grafik dalam bentuk grafik ya. Jadi ini saya punya dua model, yang satu lebih di kiri, satu lebih di kanan, ya seperti ini. Di sini adalah hasil kombinasi linear, yang sebelahnya adalah setelah dikonversi menjadi probabilitas. Dan saya punya dua model, ya, yang biru dan yang orange, ya. Yang di sini skornya berbeda dan menghasilkan probabilitas, ya. Jadi posisinya lebih ke kanan yang orange. Nah, pertanyaannya mana yang lebih bagus? Ya, mana yang akan kita gunakan dalam model logistic regression? Nah, ini caranya adalah dengan melihat data yang kita miliki. Ya. Nah, contoh, saya punya 8 data. A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, dengan kenyataan A, B, C, D, 4 yang pertama ini kita tahu dia tidak hamil. Jadi dia tidak hamil, 0, 0, 0, 0, status kehamilan. E, F, G, H kita tahu dia hamil, 1, 1, 1, 1. Jadi posisinya A, B, C, D ini ada di bawah, karena yang tidak hamil, ya, dari sisi vertikalnya 0, ya, di bawah. Kemudian E, F, G, H ini adalah yang hamil, ada di atas, ya. Nah, datanya dibagi dua. Kita tahu A, B, C, D, kenyataannya tahu persis dia tidak hamil. Jadi kita taruh datanya di bawah, yang hamil kita taruh di atas, E, F, G, H. Oke. Sekarang kita lihat kombinasi linearnya seperti apa. Katakan si A mendapatkan skor minus 2. Ya. Karena kita tahu juga dia tidak hamil, tentu kita expect, kita berharap angka kombinasi linearnya juga rendah. Si B sedikit lebih tinggi, 0. Si C lebih tinggi, si D lebih tinggi, tetapi masih mereka ini berempat ini tidak hamil ya. Jadi A, B, C, D ini skornya sampai di sana tidak hamil. Ya, jadi Anda lihat di sini kombinasi linearnya si A itu minus 2, si B 0, si C 2, si D 4, dan keempatnya tidak hamil. Oke. Nah, kemudian ada si E, skornya sama dengan si D, tapi kita tahu dia hamil. Jadi kita plot di atas. Ya. Si F skornya lebih tinggi tentunya, karena yang hamil semakin tinggi skor kombinasi linearnya. Demikian juga G mendapat skor 8, H mendapatkan skor 10. Jadi kita tahu yang 4, 6, 8, 10 ini hamil. Tetapi ada juga 4 yang tidak hamil di bawah. Nah, sekarang pertanyaannya mana yang lebih bagus menggambarkan kenyataannya? Model 1 yang biru atau model 2 yang di kanan? Nah, sepintas kita bisa lihat bahwa datanya kelihatannya lebih matching ke yang kanan ya. Kita lihat ini ada di bawah dekat tailnya, sedangkan kalau kita bikin gambar yang biru, maka semua yang tidak hamil ini tidak ada di tailnya ya, tidak ada di ekornya ini. Jadi ini kelihatannya lebih cocok yang kedua. Nah, sekarang kita akan menggunakan konsep likelihood untuk memilih salah satu dari kedua model ini yang lebih cocok dengan data yang telah kita miliki. Ya, 8 data yang kita telah miliki ini. Nah, sekarang coba kita lihat dulu model pertama, model yang biru. Model yang berwarna biru, ya. Kita lihat data A. Ya, jadi kita sudah tahu A, B, C, D ini nggak hamil, ya. A, B, C, D tidak hamil, dan E, F, G, H ini yang hamil, ada di atas ya. Nah, sekarang si A menurut hasil kombinasi linear ya mendapat skor minus 2. Oke, dari prediktor untuk case A keluarlah angka minus 2 setelah dikalikan koefisien ya. Kemudian kita lihat di data sebelumnya berapakah minus 2 ini, tentu harus ditranslasikan menjadi probabilitas ya. Jadi berapakah probabilitasnya? Nah, kita lihat di atas ya, ini sama saja minus 2. Jadi kalau ada skor minus 2, maka probabilitasnya adalah 0,12. 0,12 ya, minus 2 0,12. Itu konversi dari angka hasil regresi menjadi probabilitas. Berarti ada 12% kemungkinan hamil ya. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat di sini, si A ini kalau ada skor minus 2, model kita akan memprediksi 12% kemungkinannya dia hamil. Ini 10, 12% kemungkinannya dia hamil. Ya. Nah, berarti berapa besar kemungkinannya model 1, model yang biru ini akan memprediksi A dengan benar?
ya, akan memprediksi A dengan benar. Itulah likelihood. Likelihood adalah seberapa besar kemungkinan model memprediksi case-nya dengan benar. Ya. Jadi dalam kasus A ini kita tahu dia tidak hamil. Nah, model kita memprediksi dari skor -2 ini, dia akan memprediksi hamil 12% dan memprediksi tidak hamil 88%. Betul? Karena menurut model kita, skor -2 ini akan menghasilkan kemungkinan hamil 12% dan kemungkinan tidak hamil 88%. Berarti ada 88% kemungkinannya model kita akan. Oke, sekarang kita coba lihat data B. B skornya 0, ya, skor kombinasi linearnya 0, dan menurut link function itu artinya 0,5 untuk model 1. 0,5 probabilitas terjadinya kehamilan, ya. Si B 0,5 kemungkinannya hamil, jadi model kita akan menebak 50% kemungkinan hamil dan 50% kemungkinan tidak hamil. Berarti si model akan menebak data B dengan benar, ya, akan memprediksi dengan benar 50%, 0,5. Ya, itulah likelihood-nya. Nih, likelihood-nya. 0,88 si A, si B 0,5. Kita lihat coba C. Si C mendapat skor kombinasi linear 2. Menurut link function, ada 88% kemungkinan dia hamil. Ya, jadi model kita akan memprediksi, ya, seseorang yang skornya 2, 88% hamil. Nih, model yang biru, ya, 88% di atas sana. Dia akan memprediksi tidak hamil 12%. Ya, jadi menurut model kita ada 12% kemungkinannya tidak hamil. Berarti dia menebak si C ini tepat, ya. Si C kan nggak hamil, hanya 12%. Sekarang si D, coba kita lihat D. D skornya 4 dan probabilitas 4 itu 98% hamil. Berarti kalau ada seseorang skornya 4, model kita akan bilang 98% dia hamil dan hanya 2% dia tidak hamil. Dan kita tahu D tidak hamil. Jadi hanya 2% kemungkinannya model kita memprediksi dengan benar. Oke, itulah likelihood-nya. Ya, jadi si D dapat likelihood 0,2. Ya. Dan seterusnya. Coba kita lihat si E. Si E menurut fungsinya, ya, karena dia skornya 4, menurut fungsi sigmoid ini akan diprediksi 98% probabilitas dia hamil. Dan kita tahu dia hamil. Berarti model kita akan memberikan 98% likelihood, ya, bahwa model kita akan 98% menebak E itu sebagai hamil. Nah, betul. Sekarang si F, skor 6, nah itu udah 1, ya. Model kita yang biru ini memprediksi 100% dia hamil. Berarti seseorang dengan skor 6 akan selalu diprediksi hamil. Oke, dan berapakah kemungkinannya si F ini, kan datanya 1, akan diprediksi dengan benar hamil? Ya 100%, karena model kita akan bilang 100% itu hamil. Jadi FGH sama. Likelihood-nya 1, 1, 1. Oke. Jadi inilah kemungkinan model kita memprediksi A dengan benar 88%, memprediksi B dengan benar 50%, dan seterusnya. Ya, jadi ini summary-nya. Model 1, A likelihood-nya 0,88, B 0,5, C 0,12, dan seterusnya, ya. Jadi contohnya di sini A 0,88 artinya model kita kan memprediksi 12% terjadi kehamilan, 88% tidak terjadi kehamilan, dan si A kan tidak hamil. Jadi 88%, ya, model kita akan memprediksi dengan benar, ya, dapat skor 0,88 dan seterusnya. Sekarang kita lihat model yang kedua. Model yang kedua yang berwarna orange, ya. Kita lihat si A. Si A skornya sama -2 awalnya, ya. Dari kombinasi linear -2 di sini. Nah, kita lihat link function-nya menghasilkan probabilitas 1% terjadinya kehamilan. Seseorang yang skornya -2, kemungkinan dia hamil 1%. Ya, dia -2 berarti 1%. Berarti kemungkinan dia hamil 1%, kemungkinan tidak hamil menurut model kita 99%. Ya, 99%. Jadi likelihood-nya 0,99.
ya. Model kita akan menebak dengan benar 99% of the time, ya. Nah, si B skornya 0. Ya, si B skornya 0. Menurut model nomor 2, ada 5% kemungkinannya dia hamil. Lihat ya, jadi lihat dari grafik ini, orang yang skornya 0, 5% kemungkinannya dia hamil. 95% kemungkinan tidak hamil. Berarti 95% benar ya model kita. Nah, 0,95. Si C, menurut model kita, prediksinya adalah 27% dia akan hamil ya. Di sini 27%. Anda bisa lihat di atas 27% C, yaitu di sini dapat skor 2. Ya, dapat skor 2, 27% kemungkinannya dia hamil. Berarti 73% kemungkinannya tidak hamil menurut model yang orange. Ya, berarti 73% model kita memprediksi dengan benar. Ya, si D kita lihat ke yang orange ya. Si D menurut model kita 73% akan diprediksi hamil, padahal dia tidak hamil. Berarti model kita memprediksi hanya 27% yang betul, 27% ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita coba lihat yang E. E menurut model kita yang orange ini, yang E 73% ya. E dari bawah kita lihat 73% kemungkinannya dia hamil. Dan dia memang betul hamil. Jadi 73% akan ditebak dengan benar, diprediksi dengan benar. F menurut model kita ini sudah di atas sekali ya. 95% kemungkinannya dia hamil. Dan kita tahu dia hamil. Jadi 95% ketepatan dari prediksi model kita. Nah, si G ini skornya 8 ya. Diprediksi 1 dan kita tahu dia hamil 99% ya. Jadi dapat skor 99 dan seterusnya. Berarti angka-angka likelihood ya, likelihood ini mencerminkan kecocokan prediksi model dengan datanya. Ya. Jadi contoh di sini kan dia nggak hamil, 88% dibilang nggak hamil. Berarti itu skor kecocokannya 88% kan. Ya, 12% nggak cocok kan. Karena di sini harusnya si A ini diprediksi nggak hamil, tapi model kita bilang 12% kemungkinan hamil. Berarti yang cocoknya adalah 88%. Oke? Jadi seperti itu. Jadi karena ini menggambarkan kecocokan data dengan model, tentu kita ingin melihat angka yang paling besar. Ya, angka yang paling besar. Nah, tentu kita tergoda untuk sekedar menjumlahkannya. Dijumlahkan aja langsung. Kita lihat mana yang paling besar kecocokan model dengan datanya. Tetapi nggak bisa begitu. Kenapa? Kita tidak bisa menjumlahkan begitu saja karena ini adalah kemungkinan probabilitas. Jadi kita harus melihat joint probability. Berarti kemungkinan A itu benar kan 88%, kemungkinan B diprediksi dengan benar 0,5, kemungkinan C diprediksi dengan benar 12%. Jadi ini harusnya dikali 0,88 dikali 0,5 dikali 0,12 dikali 0,02 dan seterusnya, dikali. Oke, demikian juga yang model 2. Ya, 0,99 kali 0,95 dan seterusnya. Nah, ada cara untuk mempermudah menghitung joint probability ini semua, berapa sih kemungkinannya terjadi ini semua? Ya. Kalau model kita itu benar, ya, seberapa sih kemungkinannya model kita bisa memprediksi data-data ini dengan benar? Caranya adalah dengan membuat log. Ya, jadi log dari likelihood. Ini likelihoodnya kita buat log dengan rumus seperti itu, ln ya. Ini log natural ya, log natural ya. Jadi dengan rumus seperti itu di Excel kita mendapatkan data logaritma natural dari angka probabilitas ya. Jadi karena ini probabilitas dibuat log sesuatu yang dikalikan, ini bisa dijumlah. Jadi kalau Anda ingat ya, di sini rumusnya kan log A kali B ya, itu kan sama saja dengan log A tambah log B. Oke. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian setelah kita buat log, joint probabilities-nya ini bisa tinggal dijumlahkan. Ya, dan di sini kita dapat minus 6,99 untuk yang model 1 dan minus 2,05 untuk model 2. Jadi lebih besar yang ini ya. Ini kan lebih positif, ini lebih negatif. Jadi dengan kata lain,
model 2 memiliki kecocokan yang lebih baik dibandingkan model 1 karena ini angkanya lebih besar ya. Joint probabilities ya, bahwa kemungkinan kita mendapatkan ke-8 data ini secara sekaligus, joint probabilities, itu lebih tinggi dengan model 2 dibandingkan dengan model 1. Ya, jadi kita buat log likelihood-nya, kemudian kita bisa jumlahkan. Nah, sekarang kita akan kembali ke case study kita dan mencoba mengaplikasikan logistic regression. Nah, kita akan copy file hasil multiple regression yang telah kita hasilkan dalam proses sebelumnya. Bagi saudara yang belum menyaksikan video tentang tutorial tentang multiple regression, Anda bisa klik, Anda bisa cari video yang terpisah tentang melakukan multiple regression. Ini adalah bagian video yang terpisah. Ya, jadi Anda copy ini. Sekarang kita akan copy ini. Saya akan menggunakan dua cara. Yang pertama adalah sangat sederhana, yaitu hanya mengkonversi angka ini menjadi probabilitas, lalu melanjutkan dengan cara yang persis sama dengan multiple regression. Jadi bagi Anda yang belum tahu caranya, Anda harus lihat video yang satu lagi. Ya, kita akan copy ini. Sekarang untuk cara yang pertama, kita akan copy dan kita buat ke tab ini ya. Kita akan namakan logistic link model. Ini adalah model yang tadi sama persis hasil copy, dan saya hanya tambahkan satu kolom, yaitu mengubah angka di kolom W ini menjadi probabilitas dengan link function. Itu Anda sudah lihat di beberapa penjelasan sebelumnya. Nah, ini link function artinya mengkonversi angka yang dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga sekarang menjadi probabilitas. Oke. Lalu saya coba hitung errornya. Ya, saya hitung errornya, selisih antara contoh yang case nomor 1, dia kan pregnant 1. Hasil prediksi saya juga 1. Berarti V dikurangi X itu adalah error, lalu saya kuadratkan. Squared error. Oke. Untuk case nomor 2, dia pregnant dan saya prediksi 0,99. Berarti ada selisih 0,01, itu dikuadratkan. Ya. Dan seterusnya. Ya, jadi kalau Anda lihat contoh yang baris ini, misalnya skor sesungguhnya 1 dan prediksi saya 0,97. Ya, itu artinya 1 dikurangi 0,97 kemudian dikuadratkan. Ya, itu adalah squared error. Dan saya jumlahkan semuanya ke bawah. Ini sum of squared error. Ya, dan sekarang saya bisa jalankan solver. Ya, langsung jalankan solver untuk meminimalisir error ini ya dengan cara mengganti koefisien di sini. Ya, Anda bisa saksikan di modul multiple regression sama persis ya. Jadi kita minimalisir sum of square error, yaitu selisih antara kenyataan sesungguhnya dengan prediksi probabilitas kita, dikuadratkan lalu kita jalankan solver ya. Seperti itu. Nah, tetapi secara teoretikal cara ini tidak tepat. Ya, sekali lagi tidak tepat. Kita akan gunakan cara kedua, yaitu cara yang lebih akurat, ya, di mana kita akan menggunakan logistic regression. File ini kita copy kembali ke tab yang baru, ya, yang disebut logistic regression. Kita sudah punya linear combination, ya, kemudian ada prediction link function, mengubah angka di sini menjadi probabilitas antara 0 sampai 1 dengan rumus link function. Kemudian kita sudah mengenal likelihood, betul? Ya, jadi rumusnya seperti ini, P pangkat Y dikalikan 1 minus P pangkat 1 minus Y. Ya, X5, ini P-nya, pangkat Y 1 dikalikan 1 dikurangi X5 pangkat 1 kurangi V5. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat kasus yang pertama. Kasus yang pertama, dia pregnant. Dan model kita mengatakan 98% kemungkinannya dia hamil. Oke. Dan kita tahu, berarti ada 98% kemungkinan model kita menebak dengan benar. Likelihood-nya 0,98. Ya. Nah, yang di bawahnya juga sama. Model kita menebak 98%. Dan yang ketiga, contoh. Yang ketiga ini, model kita memprediksi ada 92% kemungkinan dia hamil. Berarti model kita akan memprediksi dengan
kemungkinan 92% akurat. Ya, 92% itu betul, ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk setiap case yang kenyataannya memang hamil, maka hasil prediksinya akan sama. Contoh di sini ya. Dia hamil dan model kita memprediksi hanya 40% kemungkinannya dia hamil. Berarti model kita akan memprediksi dengan benar hanya 40%. Ya, untuk yang hamil maka angka likelihood dan prediksinya sama. Terus ke bawah masih ingat di sini ada 500 data ya yang hamil. Nah, sekarang yang tidak hamil, coba kita ambil contoh salah satu aja di sini ya. Nah, ini kalau dilihat skornya minus 0,52, menurut model kita ada 37% kemungkinan dia hamil, ya. 37% kemungkinannya dia hamil. Oke, kenyataannya dia tidak hamil, berarti 63% model kita memprediksi dengan benar. Ya, prediksi model kita itu 63% betul. Ya, bahwa dia tidak hamil. Jadi satu kurang ini. Oke. Nah, itu yang kita sebut likelihood. Ya. Dan supaya kita bisa melihat joint probabilities, ya, berapa sih sebenarnya kemungkinan model kita mendapatkan semua prediksi ini dengan benar? Ya, ini kan harusnya dikalikan ya. Kemungkinan menebak A, data pertama ini dengan benar 0,98. Baris kedua dengan benar 0,98. Baris ketiga dengan benar 0,92. Ini harusnya semua dikalikan ke bawah. Jadi untuk mempermudahnya supaya proses optimalisasinya nanti juga berjalan dengan lebih efisien, maka ini kita ubah menjadi ln, ya. Log atau ln. Oke. Nah, kalau kita telah operasikan ini menjadi log, maka ini boleh dijumlah, betul ya. Log A dalam kurung kali B, ya ini masih ingat ya, tadi log A kali B, ini kan sama dengan log A tambah log B. Ya, ini sama dengan log A tambah log B. A tambah log B. Oke, ya, jadi ini boleh dijumlah semua. Ya, jadi joint probabilities, ya, probabilitas bersama terjadinya semua data ini dengan model kita itu dapat diaproksimasi ya dengan menjumlah lognya, ya, sehingga kita tidak perlu kalikan satu persatu, ya, tapi bisa lognya dijumlah, dan saya taruh di atas jumlah total ke bawah itu adalah sum of log likelihood. Ya, ini likelihood, ini log likelihood, saya jumlah, inilah sumnya. Nah, jadi kita tahu ini adalah kecocokan model kita memprediksi kenyataan. Ya, kecocokan model kita memprediksi kenyataan. Jadi contoh di sini likelihood 0,98, berarti 98% model kita cocok menebak kenyataannya dia hamil kan. Jadi kalau ini hamil, model kita bilang 98% kemungkinannya hamil. Berarti 98% benarnya atau kemungkinan benarnya prediksi dari model kita. Ya, jadi semakin tinggi angka likelihood semakin bagus. Nah, dan tentunya log likelihoodnya juga akan semakin besar. Oleh karena itu, langkah berikutnya kita tinggal menjalankan solver ya untuk memaksimalkan di sini dengan cara mengganti koefisien. Sekali lagi ya, yang kita ganti koefisien di sini, tapi tujuannya bukan minimalisir, tetapi sekarang maksimalisasi dari angka sum of log likelihood. Karena ini mencerminkan kecocokan model dengan data yang ada. Ya, constraint-nya boleh dicoba-coba ya. Di sini diberikan contoh dari minus 5 sampai 5. Oke, dan Anda bisa run, nanti Anda akan keluar koefisien yang bisa menghasilkan maksimum log likelihood, ya. Itu yang kita sebut metode maximum likelihood. Nah, untuk menilai performance dari model kita harus mengujinya dengan test set, ya, data pengujian, ya, 1000 data baru seperti halnya dalam multiple regression. Nah, di kolom V dalam tab test set, ya, kita sudah menghasilkan prediksi dari multiple regression.
linear prediction untuk model multiple regression. Jadi kita akan tambahkan dua kolom ini, W dan X. Ya, yang W ini adalah menghitung kombinasi linear tetapi menggunakan koefisien yang dihasilkan logistic regression model yang ada di tab sini, ya. Nah, jadi kita bisa lihat ini koefisien yang di atas. Kita akan kalikan dengan data test, ya, 1000 data tambahan seperti halnya pada multiple regression, ya. Jadi ini kita kalikan datanya dengan koefisien yang hasil logistic regression ditambah dengan intercept di sini interceptnya, ya, dan di sini adalah koefisiennya, ya, itu koefisiennya, dan kita kalikan, kita jumlahkan, maka kita dapat linear combination. Kemudian selanjutnya di kolom X kita tinggal konversi, ya, jadi dari bentuk hasil kombinasi linear kita buat jadi probabilitas, ya, menggunakan link function, ya, eksponen W2 dibagi 1 plus eksponen W2. Jadi angka di dalam kolom X ini berkisar dari 0 sampai 1 karena bentuknya sudah probabilitas. Setelah kita menghitung probabilitas, maka kita tahu contohnya di sini case nomor 1 kenyataannya betul, ya, dia pregnant dan probabilitasnya juga di atas 50%. Berarti kita melakukan prediksi dengan benar, ya, tepat. Berarti dalam hal ini dia termasuk prediksi yang akurat, ya. Nah, jadi baris yang kedua ini adalah salah, ya. Karena kombinasi linearnya kecil, maka model kita memprediksi hanya 40% kemungkinannya dia hamil, padahal sesungguhnya dia hamil. Jadi ini adalah kasus misclassification atau prediksinya salah, ya. Nah, tentu kita harus menilai berapa banyak yang betul, berapa banyak yang salah. Nah, kita akan menilai performance dari model logistik, ya. Jadi kita buat seperti halnya pada multiple regression, kita membuat tab performance logistik, ya. Jadi khusus untuk menilai performance logistik. Nah, di sini kita masukkan minimum prediction-nya adalah dari test set tadi, ya. Tentu 0, ya, di kolom X-nya tadi kan adalah probabilitas antara 0 sampai 1 dan maksimumnya adalah 1, ya. Kemudian kita bagi ke dalam 20 jenjang, ya, naik sedikit-sedikit threshold-nya dari 0 tambah 0,05 tambah 0,05 dan seterusnya. Tentu ini ambang batas yang berbeda untuk melakukan prediksi. Kemudian kita menilai akurasinya dari 4, ya, 4 indeks, 4 ukuran. Pertama precision atau true positive, ya. Yang kedua specificity, ya. Yang ketiga false positive. Yang keempat true positive. Nah, bagi Anda yang belum paham ini apa, saya mendorong Anda menyaksikan video multiple regression, tutorial melakukan multiple regression dengan Excel, karena di sana dijelaskan masing-masing ini apa. Ya, ini sama persis konsepnya, jadi Anda bisa menonton di sana dan kita hitung nilainya. Tentunya ini dari hasil prediksi di kolom X, ya, berapa banyak yang betul. Contoh di sini. Precision adalah kita menghitung dari data test set, ya, yang untuk menguji akurasi berapa banyak yang lebih besar daripada threshold kita. Ini contohnya thresholdnya kebetulan di B2, ya, angkanya 0 gitu. Ya, berapa banyak yang kita anggap dia positif hamil dan ternyata dia betul-betul hamil di kolom U, ya. Kolom U itu adalah kenyataannya dibagi dengan yang kita katakan hamil, ya. Berarti yang kolom X itu kan vonis kita hamil, ya, yang lebih besar daripada 0 tadi, ya, dan seterusnya. Itu precisionnya terus bisa dihitung ke bawah. Nah, untuk yang kedua specificity atau true negatif. Jadi dari semua yang negatif 0, ya, yang tidak hamil, berapa banyak yang kita katakan tidak hamil dan betul tidak hamil, ya. Jadi berapa banyak yang dari kelompok yang tidak hamil itu kita katakan dia tidak hamil, ya. Nah, itu yang kita sebut specificity. Kemudian false positive rate adalah 1 kurang specificity. Jadi kolom D dan ini adalah kelompok yang tidak hamil. Yang D adalah berapa banyak yang betul-betul kita dari yang nggak hamil kita bilang tidak hamil.
Dan yang E yang kita bilang hamil, berarti ini false positif. Salah ya. Jadi kalau di sini 41%, maka di sini kesalahannya 59%. Karena dari 100% yang tidak hamil, 41% ini saya mampu katakan dia tidak hamil. Model kita akan nyatakan dia tidak hamil. Berarti ada 59% yang salah. Oke? Dan true positif. Ya, true positif atau recall adalah dari seluruh yang hamil berapa yang bisa kita deteksi. Ya, itu yang kita sebut true positif. Oke? Lalu kita buat mapping antara false positif dengan true positif. Jadi sama persis dengan proses pada multiple regression. Ya, di bawah ini adalah false positif dan ke atas adalah true positif. Ya, jadi kita lihat di sini kita bandingkan dua model. Yang pertama adalah multiple regression, linear regression biasa, ya, dan yang kedua logistic regression yang kita baru saja selesaikan. Ternyata bentuknya sangat-sangat identikal ya, hampir-hampir sama. Ya, dan kita tentu ingin yang lebih ke atas sana ya. Artinya dengan false positif yang lebih kecil, kita mendapatkan true positif yang lebih tinggi, lebih besar. Ya, jadi contoh di sini 10% kita biarkan salah, 10% false positif. Berarti ada orang-orang 10% yang kita katakan hamil padahal sebenarnya enggak. Berarti itu error ya. Tapi dengan membuat threshold yang cukup longgar, artinya akan ada kesalahan-kesalahan seperti itu, kita bisa menangkap atau mendeteksi 75% dari semua yang hamil. Recall-nya ya, true positif itu berapa banyak dari yang semua yang hamil yang bisa terdeteksi. 75%. Ya, dan apabila kita buat longgarkan lagi, lebih banyak lagi kesalahannya. Oke, bolehlah kita salah 20%. 20% dari yang kita bilang hamil sebenarnya enggak. Ya, maka kita akan bisa menangkap 85% yang hamil ya, karena kita semakin turun thresholdnya. Ya, orang-orang yang meragukan ini hamil apa enggak, kita sebut aja hamil gitu ya. Jadi dengan demikian false positifnya akan banyak ya, akan jadi tinggi. Sementara true positifnya juga akan naik. Kita akan bisa mengcapture lebih banyak orang yang hamil dengan cara memutuskan atau membuat thresholdnya menjadi lebih longgar atau lebih rendah ya. Jadi seperti itu. Nah, yang menarik di sini adalah baik hasil logistic regression maupun linear regression mirip sekali ya. Jadi tidak artinya dengan model yang khusus diciptakan untuk klasifikasi ke dalam dua kelompok, ke dalam categorical biner, yaitu logistic regression, tidak artinya prediksi Anda atau klasifikasi Anda itu jauh lebih baik kualitasnya dibanding dengan linear regression biasa. Ya, kelemahannya linear regression ini angkanya memang nanti dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga sehingga tidak intuitif. Ya, kalau angka 37 itu artinya apakah dia hamil atau tidak. Nah, itu tidak intuitif. Tetapi kalau kita buat menjadi logistic regression, outputnya adalah P, probabilitas seseorang hamil. Masih ingat di gambar sigmoid ya. Jadi setelah kita punya kombinasi linear, kita bisa langsung konversi itu menjadi probabilitas yang dapat dipahami orang. Jadi kalau orang bilang 70% kemungkinan dia hamil berdasarkan data prediktornya, orang bisa nanggap, oh 70% probabilitas dia hamil. Jadi kalau ditanya kenapa kita harus menggunakan logistic regression, alasannya bukan karena linear regression tidak bisa dipakai untuk klasifikasi ke dalam dua kelompok. Kita telah buktikan itu bisa dan hasilnya juga cukup baik. Bedanya adalah logistic regression outputnya probabilitas. Ya, jadi lebih intuitif bagi orang dapat memahami dengan lebih mudah ya. Jadi kalau angka dikasihkan hasil linear regression dapat angka 234. Nah, itu artinya apa? Kelompok A atau B? Anda harus mikir lagi. Ya, lebih dekat ke A atau lebih dekat ke B? Cenderung A atau B? Ya, Anda harus coba ingat dulu di mana thresholdnya. Tetapi kalau probabilitas, berapa sih kemungkinannya dia katakan hamil? 65%. Oh, Anda tahu itu lebih dari setengah. Jadi kemungkinannya lebih mungkin dia hamil daripada tidak. Ya, itu lebih intuitif, lebih elok, lebih tepat, lebih elegan ya output dari logistic regression kalau kita akan melakukan klasifikasi ke dalam dua kelompok. Demikian penjelasan tentang logistic regression, dan jika Anda ingin melihat mekanik yang lebih detail bagaimana melakukan beberapa
perhitungan performance dan lain-lain Anda bisa menyaksikan di modul tutorial melakukan multiple regression dengan Excel. Terima kasih atas perhatian Anda.